Perkenalkan, nama saya Cornelia Siombing dan saya dari kelas 11 PM3. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang mengenai teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang memiliki kandungan berupa mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan fenomena lainnya yang bisa terjadi. Terus yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya dengan hal yang dibahas dan menggunakan kata penanda urutan. Setelah itu, struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Pernyataan umum yaitu menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa yang alami yang akan dibahas. Yang kedua, urutan sebab akibat. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan, yaitu dapat memberi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Teks eksplanasi juga memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama, kopula, yaitu untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Yang kata kerja aktif kerap digunakan pada bagian deretan penjelas bertujuan untuk menjelaskan sebab dari proses. Yang ketiga, konjungsi, yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Yang keempat, keterangan waktu, digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya fenomena. Yang terakhir, istilah ilmiah, yaitu yang sesuai dengan konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi suatu kejadian. Tujuan dari teks eksplanasi yaitu memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya pada pembaca agar menjadi paham mengenai fenomena yang terjadi, sekaligus menambah wawasan pembaca dan menjelaskan kepada pembaca mengenai proses terjadinya suatu hal atau peristiwa yang ditujukan untuk menjelaskan mengenai langkah atau proses melakukan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam menuliskan teks eksplanasi. Yang pertama, melakukan penentuan terhadap kejadian maupun fenomena yang dijelaskan. Yang kedua, mencari berbagai macam bentuk informasi terhadap kejadian maupun fenomena yang akan dijelaskan. Yang ketiga, mulai melakukan penulisan dengan cara membuat kerangka. Yang keempat, melakukan pengembangan terhadap teks. Dan yang terakhir, melakukan perevisian maupun pengeditan terhadap tulisan. Itulah tadi penjelasan mengenai teks eksplanasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.